biasa sekali kalau masalah kegagalan. Karena kalau cuman breeding aja sih sebenarnya ya mohon maaf, anak SD aja bisa Pak gitu. Untuk ijaz, kemudian nanti keluar anak-anaknya sehingga dibesarkan itu bisa Pak sebenarnya. Cuma yang sulit itu kan bagaimana kita mencari anak-anaknya itu yang bagus bisa massal. Di farmasi kan saya di luar kota, jadi jarang kumpul sama anak istri. Anak-anak ini perlu kasih sayang seorang ayah lah, momen-momen itu, sehingga saya putuskan untuk ya sudahlah, saya resign, tinggal di rumah. Salam koi lover, salam persahabatan untuk penghobi koi senusantara. Ada hal yang menarik yang akan disampaikan dalam liputan Mata Koi kali ini, yaitu di Jember, Jawa Timur, ada seorang warga yang 11 tahun sebelumnya bekerja sebagai sales obat atau sales farmasi. Akan tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk mandiri, diantaranya adalah dengan membudidayakan ikan koi. Nah, seorang warga tersebut adalah Radipta atau Dipta, warga Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Ini masuk desa apa ini, Mas? Di sini masuk desa Rejo Agung, Pak. Untuk sekilas pekerjaan sebelum ke koi ini apa? Dulu saya sebagai karyawan salah satu perusahaan farmasi. Ya. Setelah itu saya resign tahun 2020. Itu berapa tahun di farmasi, Mas? Di farmasi saya mulai 2009, berarti 11 tahun. 11 tahun, iya, ya. Betul. Kemudian tertarik dengan perkoian itu sejak kapan? Kebetulan saya suka dengan koi itu dari SMP. Dari SMP sudah berkecimpung, sudah mengenal koi. Tapi karena waktu itu masih sekolah dan lain-lain, sehingga pelihara koi itu hanya sekedar untuk isi kolam aja, Pak. SMP-nya di mana, Mas? Di Banyuwangi saya. Memang lahir Banyuwangi, Mas? Saya Blitar. Oh, malah lahir di Blitar, keluarga Terus? besar di Blitar. Makanya saya sejak kecil itu kenal sama koi. Seperti kalau itu. Blitar mana nih? Kalau Blitar itu cikal bakal saya itu di Desa Kesamben. Dari tahun 90 dari 90 itu orang tua ke Banyuwangi. Kita duduk, Pak. Soalnya kalau kita berdiri ini ikannya takut. Masalahnya kalau di sini predator terlalu banyak, terutama burung. Jadi dia kalau ada orang berdiri, disangkanya kita ini burung, jadi dia nggak mau keluar. Jadi kita duduk, kita agak sembunyi supaya dia bisa keluar. Nah, kemudian tertarik budidaya itu sejak kapan? Budidaya saya mulai 2017 waktu itu, Pak. Saya dari Kediri, pindah ke Jember, ketemu sama teman kantor, kebetulan teman kantor penghobi, ya. Dikenalkan lagi. Nah, ini cocok ini. Nah, saya kembangkan di tempat inilah. Kita putuskan untuk menetap di sini di Jember, mulai jalan running tempat ini dari tahun 2018 akhir 19 awal lah. Tapi sebelum membuat tempat ini kan tentunya ada proses belajar ya. Dulu saya sering itu main ke Pak Agung, ke AKF. AKF ya. Betul. Kebetulan kan saya dulu kan dinasnya di Kediri, Pak, jadi deket. Seperti itu. Kemudian di Jember saya kenal sama Koherli, ya. Temen Jack. Apa saja yang dipersiapkan sama Mas Dipta? Terutama lahan dulu lah. Lahan dulu itu nomor satu. Yang kedua sumber airnya itu harus berdekatan lah. Jadi jangan sampai kita bikin kolam sumber airnya sulit sehingga nanti trouble. Kalau di sini sumber air kebetulan melimpah, dari irigasi ada, terus kemudian di situ ada sumur bor juga. Di tempat sini ada 4 kolam. Luasnya satu kolamnya itu 12 meter kali 30 meter. Kedalaman kalau ini standarnya 1 meter, tapi kalau dulu ini bisa sampai 2 meter. Kita panen, ternyata hasilnya luar biasa waktu itu. Itulah pertama kali produk saya champion waktu itu di Tulungagung. Kita kembangkan lagi jadi 2 kolam, kemudian kembangkan lagi jadi langsung 4 kolam. Kita pakai eskavator, Pak. Betul. Soalnya ini kan tempat jeruk gitu ya. Kok berani mengganti dengan ikan koi? Mungkin ada pertimbangan khusus waktu itu? Karena pas kebetulan waktu itu pandemi, Pak. Pandemi kan lagi booming nih di ikan koi. Ya. Dari
hasil ini dari segi finansial antara jeruk sama koi itu jauh waktu itu. Kita langsung putuskan untuk merombak lah lahan jeruk itu jadi kolam. Sebenarnya itu saja sih. Yang kedua ada lagi alasan kedua memang didasari dari hobi, Pak. Susah gitu untuk menolak tawaran bikin kolam koi karena memang dasarnya suka. Senang ya. Iya. Pertimbangan yang kedua adalah terkait dengan pekerjaan di farmasi itu. Iya. Nah, kemudian kenapa juga memutuskan untuk mengembangkan budidaya ikan koi begitu? Iya. Itu kenapa ini, Mas? Untuk pertimbangan kedua karena ayah mertua kan sudah mulai usia, Pak. Jadi kebun nggak ada yang ngurus, nggak ada anak laki-laki juga nggak ada. Jadi harapan satu-satunya yang meneruskan usaha kebun hanya saya. Itu yang pertama. Alasan yang kedua karena saya sudah berkeluarga, punya anak kecil, sedangkan untuk yang di farmasi kan saya di luar kota tuh. Jadi jarang kumpul sama anak istri, sehingga saya putuskan saya tidak mau melewatkan masa-masa di mana anak-anak ini perlu kasih sayang seorang ayah lah. Jangan sampai kehilangan momen-momen itu, sehingga saya putuskan untuk ya sudah saya resign, tinggal di rumah. Kebetulan kan waktu itu istri itu hamil 8 bulan. Saya dinas di Surabaya. Kebetulan Surabaya waktu itu zona merah. Nah, saya kalau pulang ke sini kan takutnya membawa virus itu, sehingga ada rasa ketakutan tersendiri karena di berita banyak beredar, paling banyak itu adalah wanita hamil. Jadi saya ada kekhawatiran di sana, akhirnya ya sudahlah saya putuskan untuk resign. Kebetulan kan di rumah begitu saja tinggal. Kalau untuk persiapan indukan dan pejantan gimana? Ya, pada mulanya untuk indukan itu memang dulu karena belajar itu asal kayak yang lain lah, beda-beda itu asal mija. Di sana ternyata salah saya, Pak. Nah, terus saya belajar lagi ke sana ke sini, ternyata ketemulah komposisinya bahwa kalau untuk indukan itu harus disiapkan memang benar-benar yang pertama itu kita lihat tulangannya dulu, si induk ini apakah tulangan besar atau kecil. Yang kedua yang paling penting adalah genetiknya. Genetiknya ini dari mana? Contoh misal kita mau breeding kohaku nih. Nah, kohaku ini kadang-kadang ini kohaku diambil dari soa, maka ini nggak bisa lah dibuat untuk indukan. Kalau memang kita mau kohaku, ya harusnya genetiknya kohaku. Kita harus jelas dulu ini kohaku dari mana. Yang ketiga kita lihat adalah skin. Untuk indukan itu skin memang harus benar-benar kulitannya ya. Betul, kulitannya harus benar-benar halus. Terus yang keempat memang pattern kita harus menyesuaikan lah. Dari beberapa kali itu pernah gagal, oh indukan bagus, pejantan bagus, ini gagal biasa atau? Wah, itu sangat biasa sekali, Pak. Sangat biasa sekali kalau masalah kegagalan dalam breeding gitu. Karena kalau cuman breeding aja sih sebenarnya ya mohon maaf, anak SD aja bisa, Pak, gitu. Untuk ijaz, kemudian nanti keluar anak-anaknya sehingga dibesarkan itu bisa, Pak, sebenarnya. Cuma yang sulit itu kan bagaimana kita mencari anak-anaknya itu yang bagus massal. Terus kemudian yang kedua kita harus menentukan target market dulu. Ini mau arahnya kemana? Mau ke pasar atau ke penghobi atau ke kolektor atau ke pemain konten? Target market saya ini mau kemana? Kalau punya Mas Cipta? Target market saya ini ke pasar sama ke pemain konten. Karena kalau ke penghobi sama kolektor ini biasanya kan mereka carinya ikan yang jumbo, artinya mereka mau ikan yang sudah jadi lah, seperti itu. Nah, untuk jenis ikan koi sendiri yang di breeding? Kalau saya masih fokus di Gosanke, Pak. Gosanke itu yang terutama ada kohaku, ya. Kemudian ada sanke, soal itu yang di kelas A itu fokusnya. Sementara masih kohaku sama sanke aja. Sejauh ini yang sudah berhasil di kontes yang jenis apa yang dari Mas Dita? Selama ini yang sudah gol di kontes itu kohaku, itu sudah gol beberapa kali. Sanke juga, kemudian beko, ada beberapa yang di kelas Kawari Mulu. Itu di mana aja yang show-nya itu bisa menang, Mas? Itu kita sering main itu di Blitar sama Tulungagung malah. Blitar, Tulungagung, Kediri, karena saya merasa tertantang main di kandangnya koi gitu. Untuk saat ini Mas Dita jualan sampai grade atau sampai berapa senti? Kalau di sini itu saya sensir pertama itu di size 3 cm 5 cm usia 1 bulan. Kita sell untuk yang kita ambil itu yang ada kemungkinan itu ke SK sama Haki saja gitu. Grade A ke bawah kita langsung jual. Bukankah kalau mulai dari ukuran kecil itu untuk menentukan oh ini bagus atau tidak itu agak sulit? Disitulah saya belajar yang paling lama itu sebenarnya di grading. Karena yang tahu karakter
karakternya ikan ini ya breedernya sendiri. Oh ini nanti mutasi seperti ini mutasi seperti ini. Ketika ada breeder lain datang ataupun saya dimintai tolong sensir teman-teman breeder yang lain, saya juga mungkin agak kesusahannya di situ, Pak. Itu kan boleh dikatakan sebagai karakter ya? Boleh, karakter ya betul, breeding betul. Seperti ini. Iya betul. Tapi betul. secara umum mungkin bisa dikasihkan tips kalau kecil misalkan kohaku dipastikan nanti besar bagus. Oh gitu ya, boleh. Atau berbeda dengan soa atau siro gimana? Boleh. Kalau kohaku itu yang pertama itu kita ambil itu mulut harus putih dulu, Pak. Mulut harus putih. Kita lihat lagi mata itu harus benar putih, nggak boleh merah. Kan kadang ada kohaku tuh matanya merah dua-duanya. Kalau merah satu masih oke lah, masih bisa ditoleransi seperti itu. Yang kedua memang skin, kita cek dulu skinnya bagaimana. Terus kualitas beni, beninya itu tebal atau tipis. Yang terakhir kita lihat ikan ini cacat atau tidak. Setelah itu masuk kriteria, baru kita lah ambil. Kalau memang ada kriteria yang tidak masuk ya kita langsung jual. Proses untuk perapian. Nah itu prosesnya di mana? Dari 3 cm 5 cm kita besarkan dulu. Setelah nanti dia masuk lahan lagi sebulan, usia segitu kira-kira nanti sudah 10-12 cm, Pak. Disitulah nanti kita proses untuk perapian itu. Jadi kita ngikut sama pakem, kemudian untuk ikan-ikan yang calon untuk perapian di size 3 cm 5 cm kan kita sudah pilih, Pak. Untuk harga sendiri itu kira-kira kalau dari Mas Dipta dijual berapa? Kalau untuk yang grade A, Pak, dari 8-12 cm tadi ya. 8-12 cm untuk grade A itu biasanya saya jual di kisaran harga 20 sampai 25.000 per ekornya. Kalau beli banyak? Kalau beli banyak ya nanti kita bisa bicarakan lagi lah. Grade yang di atasnya lagi 200 sampai 5 itu sudah bisa dipastikan untuk bisalah main. Atasnya lagi ya di atas 1 juta. Masih ada lagi. Iya. Apa bedanya itu kalau yang 500 sudah bisa main, yang 1 juta? Yang 1 juta sudah bisa dipastikan bisa main. Pulang bawa piala lah. Oh gitu. Iya. Yakin Mas Dipta ya? Yakin sekali. Oh gitu. Yakin sekali pasti pulang bawa piala lah. Yang terakhir produk saya itu ya mohon maaf, penawaran terakhir itu 12 cm atau 12 itu piala 3 kalau enggak 4 saya lupa. Itu ada penawaran di 10 juta. Dilepas nggak? Enggak. Enggak. Ya. Akhirnya masih ada sampai saat ini. Masih ada? Masih ada, tapi di ownernya sih. Sudah di ownernya. Ukurannya berapa sekarang? Sekarang paling di 15. Duga yang ingin disampaikan ya? Apa ya, untuk kita mau terjun di dunia budidaya yang disiapkan pertama adalah mental dulu, Pak. Mental itu maksudnya mental yang apa? Mental gitu itu ketika kita gagal, itu ya jangan berhenti sampai situ. Karena kita belajar dari pengalaman para senior yang di Kediri, yang di Blitar itu mereka butuh waktu 25 tahun, 20 tahun, 10 tahun paling. Itu baru mereka bisa menikmati hasilnya. Karena kan di koi itu selain produk juga yang kita pelihara itu adalah trust, kepercayaan. Kalau kita mau besarkan nama itu nggak bisa kita langsung karbit lah. Oh ini di blow up istilahnya. Itu nggak bisa juga. Dukanya itu, Pak, pembeli itu yang maunya ikannya. Istilahnya apa? Pak Carek ketemu Pak Lurah. Maksudnya gimana? Barang yang jaluk apik regane murah. Itu yang saya nggak bisa bikin sampai sekarang, Pak. Itu bisa dijelaskan. Misalkan Mas Dipta tebar 1000 ya. Iya. Yang bagus berapa persen? Itu paling bagus sejauh ini, Pak ya. Itu 10%. 10%. 10% saja. 10% itu kisaran berapa berarti? Berarti kalau 1000 ya 100 ya. Yang 100. Kualitas untuk kontes. Untuk yang kualitas kontes mungkin cuma 1%. Untuk jualan selama ini biasanya dibeli di mana aja? Lewat apa caranya? Kalau saya sejauh ini via Facebook yang paling besar, karena di sana kan teman-teman koi kumpul di sana, ada grup-grup, terus WA grup juga offline. Itu aja sih, Pak. Sukanya? Sukanya itu kalau diberi rezeki sama yang di atas, Pak, itu biasanya itu kalau perhitungan yang bagusnya tadi kan 10%, itu bisa pernah juga sampai 50%, Pak. Keluarnya itu kan memang tergantung rezeki. Kembali lagi karena budidaya itu nggak ada ilmu pastinya. Pairi yang sama kita breeding bulan Desember, sama kita breeding bulan Juni misalkan atau Agustus, itu nanti hasilnya juga akan beda. Tergantung iklim juga. Oke. Seperti itu. Investasi dalam budidaya ikan koi kalau dijumlahkan dalam modal uang berapa, Mas? Kalau modal uang itu termasuk lahan ini ya, termasuk lahan sama indukan ya, antara 75 sampai 80 lah. 80 juta ya? Iya.
Oke. Tapi itu belum termasuk beli lahannya loh ya. Sudah punya nama farm? Kalau farm dulu saya kembangkan di Banyuwangi itu Sukhoi Fish Pond namanya. Sukhoi Fish Pond. Iya. Kalau di sini masih di sini masih tetap Dips gitu aja. Dips gitu Koi aja. Pond. Dips Koi Pond. Harapan ke depan, Mas Dipta? Harapan ke depan ya semoga lah dunia perkoian di Jember ini semakin maju, semakin dikenal, semakin banyak teman-teman breeder yang istilahnya konsisten lah untuk produknya di Jember, sehingga nama di Jember bisa lebih dikenal lagi di masyarakat Indonesia tentunya, Pak. Bisa dikenal lagi dan produk-produknya bisa apa istilahnya bersaing lah. Pernyataan penutup ke penonton Mata Koi gimana? Ya, terima kasih sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman Mata Koi dimanapun Anda berada. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, semangat, salam sukses. Kebetulan pagi ya Mas ya? Pagi ini. Pagi yang panas. Pagi yang panas. Demikian tadi liputan Mata Koi bersama dengan Mas Radipta atau kita panggil Dipta. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video Mata Koi berikutnya. Salam Koi Lover.